Menggemparkan, John Herdman baru menginjakkan kaki, Timnas Indonesia langsung disulap jadi ancaman serius Asia Tenggara hingga Malaysia resah Garuda bersiap meledak oleh Romeni dan Miliano Jonathan. Keduanya dihubungi secara langsung, Herdman mengirimkan materi taktik dan filosofi bermain yang akan diterapkan di Timnas Indonesia. Para pemain diminta mempelajari pola permainan, transisi menyerang dan bertahan hingga cara membaca situasi di lapangan. Ini menjadi bukti nyata bahwa Herdman ingin membangun tim yang cerdas secara taktik, bukan hanya mengandalkan bakat individu. Komentar panas Madam Pang yang bikin netizen Harimau Malaysia kepanasan. Akui ketakutan regional atas kebangkitan Timnas Indonesia di era John Herdman plus pemain naturalisasinya. Madam Pang secara tegas meminta Malaysia dan para penggemar Timnas sepak bola Malaysia untuk menghentikan hujatan terhadap Timnas Indonesia. Menurutnya, reaksi berlebihan tersebut justru mencerminkan rasa takut yang sulit disembunyikan. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Menggemparkan, John Herdman baru menginjakkan kaki, Timnas Indonesia langsung disulap jadi ancaman serius Asia Tenggara hingga Malaysia resah Garuda bersiap meledak oleh Romeni dan Miliano Jonathan. Keduanya dihubungi secara langsung, Herdman mengirimkan materi taktik dan filosofi bermain yang akan diterapkan di Timnas Indonesia. Para pemain diminta mempelajari pola permainan, transisi menyerang dan bertahan hingga cara membaca situasi di lapangan. Ini menjadi bukti nyata bahwa Herdman ingin membangun tim yang cerdas secara taktik, bukan hanya mengandalkan bakat individu. Kedatangan John Herdman sebagai pelatih baru Timnas Indonesia benar-benar menjadi titik balik yang mengejutkan banyak pihak. Belum sempat publik mencerna sepenuhnya pengumuman resmi, Herdman sudah membuat langkah besar yang langsung memicu kegaduhan, bukan hanya di dalam negeri, tetapi juga di kawasan Asia Tenggara. Sosok yang dikenal tegas, disiplin, dan visioner ini seolah ingin mengirim pesan keras. Timnas Indonesia tidak lagi datang untuk sekedar berpartisipasi, melainkan untuk bersaing dan menang. Sejak hari-hari awal kedatangannya, John Herdman langsung bergerak cepat. Tanpa banyak sorotan kamera dan minim pencitraan, ia memilih fokus membangun komunikasi dengan para pemain. Kabar baik pun mengalir deras. Herdman diketahui telah menghubungi beberapa pemain yang masuk dalam rencana besarnya untuk Timnas Garuda. Dua nama yang langsung menyedot perhatian publik adalah oleh Romeni dan Miliano Jonathan. Keduanya dihubungi secara langsung, sebuah langkah yang menunjukkan bahwa Herdman sangat serius dalam mempersiapkan tim sejak jauh hari. Dalam komunikasi tersebut, Herdman tidak sekedar memperkenalkan diri. Ia menyampaikan pesan tegas agar para pemain mempersiapkan diri sebaik mungkin, baik dari sisi fisik, mental, hingga pemahaman permainan. Herdman menilai bahwa persiapan awal adalah kunci utama untuk membangun tim nasional yang kuat dan kompetitif. Ia tidak ingin pemain datang ke pemusatan latihan dalam kondisi setengah siap. Lebih dari itu, Herdman sudah mengirimkan berbagai materi penting kepada para pemain. Menu latihan fisik yang dirancang secara detail dan modern telah dibagikan. Program ini mencakup peningkatan daya tahan, kekuatan otot, kecepatan, serta pencegahan cedera. Tidak hanya fokus pada kerja keras, latihan tersebut juga disesuaikan dengan kebutuhan sepak bola modern yang menuntut intensitas tinggi sepanjang pertandingan. Selain latihan fisik, Herdman juga mengirimkan materi taktik dan filosofi bermain yang akan diterapkan di Timnas Indonesia. Para pemain diminta mempelajari pola permainan, transisi menyerang dan bertahan, hingga cara membaca situasi di lapangan. Ini menjadi bukti nyata bahwa Herdman ingin membangun tim yang cerdas secara taktik, bukan hanya mengandalkan bakat individu. Dalam pesannya, Herdman juga menekankan pentingnya menjaga kebugaran tubuh dan gaya hidup profesional. Ia mengingatkan para pemain untuk disiplin menjaga pola makan, istirahat yang cukup, serta menjauhi kebiasaan yang bisa mengganggu performa. Baginya, mengenakan seragam Timnas Indonesia adalah kehormatan besar yang harus dibayar dengan tanggung jawab penuh. Sebelum menghubungi oleh Romeni dan Miliano Jonathan, Herdman ternyata sudah lebih dulu menjalin komunikasi dengan Marcelino Ferdinand. Nama Marcelino menjadi simbol generasi emas baru sepak bola Indonesia. Kontak awal ini menunjukkan bahwa Herdman sangat serius membangun tim dengan fondasi pemain muda bertalenta. Ia tidak hanya berpikir jangka pendek, tetapi juga mempersiapkan Timnas Indonesia untuk bertahun-tahun ke depan.
Langkah-langkah cepat John Hartman ini langsung menuai pujian dari banyak pengamat. Mereka menilai Hartman datang dengan rencana matang, struktur jelas, dan target yang terukur. Tidak ada kesan coba-coba. Semua dilakukan dengan pendekatan profesional ala sepak bola level atas. Inilah yang membuat optimisme publik Indonesia melonjak drastis. Para pendukung timnas Garuda mulai membayangkan tim nasional yang lebih disiplin, lebih kuat secara fisik, dan lebih berani menghadapi siapapun. Gaya bermain yang terorganisir, pressing ketat, serta mental pantang menyerah menjadi harapan baru yang kini terasa lebih nyata. Hartman dianggap sebagai sosok yang tepat untuk mengubah mentalitas timnas Indonesia dari tim penggembira menjadi penantang serius. Menariknya, efek kedatangan John Hartman tidak hanya terasa di Indonesia. Dari luar negeri, khususnya Malaysia, reaksi keras mulai bermunculan. Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM beserta banyak supporter timnas Malaysia dikabarkan menunjukkan ketidaksenangan terhadap langkah Indonesia merekrut Hartman. Nama besar Hartman dan rekam jejaknya yang impresif membuat rival regional merasa terancam. Bagi sebagian pihak di Malaysia, kehadiran Hartman di timnas Indonesia dianggap sebagai sinyal bahaya. Selama ini persaingan Indonesia dan Malaysia selalu panas, baik di dalam maupun luar lapangan. Dengan Indonesia kini ditangani pelatih baru, meski demikian, tantangan ke depan tentu tidak mudah. Hartman masih harus membuktikan semuanya di lapangan. Proses adaptasi pemain, konsistensi permainan, dan tekanan ekspektasi publik akan menjadi ujian tersendiri. Namun, dengan langkah awal yang begitu agresif dan terencana, kepercayaan terhadap proyek ini terus tumbuh. John Hartman memang belum memimpin satu pertandingan pun, tetapi dampaknya sudah sangat terasa. Ia datang membawa harapan baru, standar baru, dan rasa percaya diri yang selama ini dirindukan. Jika konsistensi dan komitmen ini terus dijaga, bukan tidak mungkin timnas Indonesia akan benar-benar menjelma menjadi kekuatan baru yang disegani di Asia. Era baru telah dimulai. Di bawah kepemimpinan John Hartman, Garuda tidak lagi sekedar bermimpi. Garuda bersiap terbang tinggi, mengguncang Asia Tenggara, dan menuliskan sejarah baru yang selama ini hanya menjadi angan. Komentar panas Madam Pang yang bikin netizen Harimau Malaysia kepanasan. Akui ketakutan regional atas kebangkitan timnas Indonesia di era John Hartman plus pemain naturalisasinya. Madam Pang secara tegas meminta Malaysia dan para penggemar timnas sepak bola Malaysia untuk menghentikan hujatan terhadap timnas Indonesia. Menurutnya, reaksi berlebihan tersebut justru mencerminkan rasa takut yang sulit disembunyikan. Pernyataan mengejutkan datang dari sosok berpengaruh sepak bola Asia Tenggara, Madam Pang. Figur yang dikenal luas sebagai penggerak utama sepak bola Thailand itu mendadak menjadi sorotan setelah melontarkan komentar panas terkait polemik kedatangan John Hartman sebagai pelatih baru timnas Indonesia. Ucapannya bukan hanya menyentil, tetapi juga membuka mata banyak pihak tentang perubahan besar yang sedang terjadi di sepak bola kawasan. Dalam komentarnya, Madam Pang secara tegas meminta Malaysia dan para penggemar timnas sepak bola Malaysia untuk menghentikan hujatan terhadap timnas Indonesia. Menurutnya, reaksi berlebihan tersebut justru mencerminkan rasa takut yang sulit disembunyikan. Saya paham kalian takut kalah dengan kedatangan John Hartman di timnas Indonesia, ujar Madam Pang dengan nada lugas namun syarat makna. Pernyataan ini langsung menyulut perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola Asia Tenggara. Madam Pang menilai, kedatangan pelatih baru seharusnya dipandang sebagai langkah positif dan profesional, bukan dijadikan bahan cemoohan. Ia menegaskan bahwa Indonesia memiliki hak penuh untuk berkembang dan berinvestasi demi kemajuan sepak bolanya. Baginya, menyerang atau meremehkan langkah tersebut justru menunjukkan ketidakdewasaan dalam menyikapi persaingan regional. Lebih jauh, Madam Pang secara terbuka mengakui kekuatan baru timnas Indonesia. Ia bahkan menyebut bahwa bukan hanya Malaysia yang perlu waspada, tetapi Thailand juga. Jangankan kalian timnas Malaysia, kami Thailand pun harus mengakui kemajuan timnas Indonesia, ungkapnya. Pengakuan ini terasa istimewa, mengingat Thailand selama ini dikenal sebagai salah satu kekuatan dominan di Asia Tenggara. Menurut Madam Pang, perkembangan timnas Indonesia sangat nyata dan tidak bisa dipungkiri. Kehadiran banyak pemain naturalisasi berkualitas menjadi faktor penting. Para pemain tersebut dinilai memiliki pengalaman, teknik, dan mental bertanding yang sudah teruji di level tinggi.
Kombinasi antara pemain lokal berbakat dan naturalisasi berkualitas membuat Indonesia memiliki kedalaman skuad yang luar biasa. Situasi itu semakin sempurna dengan hadirnya John Hartman sebagai pelatih kepala. Madam Pang menyebut Hartman sebagai pelatih bagus dengan visi jelas dan pendekatan modern. Ia menilai Indonesia kini tidak hanya kuat secara materi pemain, tetapi juga secara konsep dan manajemen tim. Inilah yang membuat timnas Indonesia tampak seperti tim impian di kawasan Asia Tenggara. Tak salah jika mereka bisa menguasai sepak bola Asia Tenggara dalam tempo sesingkat-singkatnya, ujar Madam Pang. Pernyataan ini menjadi sinyal keras bahwa dominasi lama di kawasan kini benar-benar terancam. Indonesia tidak lagi sekedar tim potensial, melainkan kandidat kuat penguasa regional. Madam Pang bahkan membandingkan timnas Indonesia saat ini dengan tim-tim Eropa. Menurutnya, struktur tim, kualitas pemain, dan keberanian dalam mengambil keputusan besar membuat Indonesia tampak seperti klub atau tim nasional Eropa yang modern dan ambisius. Sebuah perbandingan yang jarang dilontarkan, apalagi oleh tokoh sekelas Madam Pang. Komentar ini tentu menjadi tamparan keras bagi pihak-pihak yang masih meremehkan sepak bola Indonesia. Jika sebelumnya ada anggapan bahwa kemajuan Indonesia hanya sebatas wacana, kini pengakuan datang langsung dari rival terberat di kawasan. Ini bukan pujian kosong, melainkan pengakuan atas kerja nyata yang dilakukan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Bagi publik Indonesia, pernyataan Madam Pang menjadi suntikan kepercayaan diri yang besar. Apa yang selama ini dibangun perlahan mulai dari pembinaan pemain, naturalisasi hingga perekrutan pelatih kelas dunia akhirnya diakui secara terbuka. Ini juga menjadi bukti bahwa Indonesia berada di jalur yang benar. Sementara itu, bagi Malaysia, komentar Madam Pang seolah menjadi cermin untuk berkaca. Alih-alih sibuk menghujat, sudah seharusnya fokus pada pembenahan internal dan peningkatan kualitas tim sendiri. Persaingan sejati tidak lahir dari ejekan, melainkan dari kerja keras dan visi jangka panjang. Era baru sepak bola Asia Tenggara tampaknya telah dimulai. Dengan timnas Indonesia yang semakin solid, Thailand yang tetap kuat, dan rivalitas regional yang kian panas, kawasan ini bersiap memasuki fase persaingan paling menarik sepanjang sejarah. Satu hal yang kini jelas, timnas Indonesia bukan lagi sekedar penantang. Di mata Madam Pang dan Asia Tenggara, Garuda telah berubah menjadi ancaman nyata. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax, ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Tekanan makin berat dan tak terhindarkan. Peter Klamovski terus terang akui kedatangan John Hartman buat timnas Malaysia kian tertinggal dari Indonesia. PM Malaysia menugaskan saya harus unggul dari timnas Indonesia. Namun, realitas yang terjadi justru menunjukkan arah sebaliknya. Kedatangan John Hartman menjadi simbol bahwa Indonesia telah naik kelas dan meninggalkan para pesaingnya, ujar Peter Klamovski dengan nada pasrah dalam keadaan ini. Kedatangan John Hartman sebagai pelatih baru timnas Indonesia bukan hanya menggemparkan publik sepak bola nasional, tetapi juga mengguncang mental para rival di Asia Tenggara. Salah satu sosok yang paling vokal merespons penunjukan tersebut adalah Peter Klamovski, pelatih timnas Malaysia. Secara jujur dan terbuka, Klamovski mengakui bahwa langkah besar Indonesia ini membuat tekanan yang ia rasakan semakin berat dan kompleks. Rivalitas panjang antara Indonesia dan Malaysia memang tidak pernah lepas dari sorotan. Setiap pertemuan kedua tim selalu syarat gengsi, emosi, dan tuntutan kemenangan. Namun kali ini tekanan itu datang bahkan sebelum bola bergulir di lapangan. Bagi Klamovski, kedatangan Hartman menjadi simbol bahwa Indonesia telah naik kelas dan meninggalkan para pesaingnya. Saya merasa semakin tertekan dengan kedatangan John Hartman, ungkap Klamovski dalam pernyataannya. Ia menegaskan bahwa di Malaysia ekspektasi publik dan federasi sangat tinggi, timnas Malaysia harus selalu berada di atas timnas Indonesia. Namun, realitas yang terjadi justru menunjukkan arah sebaliknya. Menurut Klamovski, Indonesia saat ini sedang berada di jalur yang sangat tepat. Ia menilai pembangunan sepak bola Indonesia tidak lagi setengah-setengah, melainkan terencana, berani, dan visioner. Hal ini terlihat jelas dari kebijakan naturalisasi yang agresif namun terukur, dikombinasikan dengan pembinaan pemain lokal yang semakin matang. Salah satu poin utama yang membuat pelatih asal Australia tersebut merasa tertekan adalah kualitas pemain naturalisasi timnas Indonesia. Ia menyebut bahwa Indonesia kini memiliki banyak pemain dengan latar belakang kompetisi Eropa, baik dari segi teknik, fisik, maupun mental bertanding.
Kehadiran mereka bukan hanya menambah kekuatan, tetapi juga meningkatkan standar permainan seluruh tim. Timnas Indonesia sekarang punya banyak pemain naturalisasi berkualitas tinggi. Itu keuntungan besar, ujarnya. Pemain-pemain ini dinilai mampu mengubah wajah permainan Indonesia menjadi lebih modern, cepat, dan disiplin secara taktik. Namun yang membuat situasi semakin sulit bagi Malaysia adalah fakta bahwa pemain lokal Indonesia juga berkembang sangat pesat. Klamovski mengakui bahwa talenta lokal Indonesia saat ini tidak bisa lagi diremehkan. Banyak di antara mereka tampil menonjol di liga domestik maupun kompetisi internasional dan mampu bersaing sehat dengan pemain naturalisasi. Belum lagi pemain lokal mereka jumlahnya banyak dan kualitasnya juga sangat bagus. Lanjutnya, kombinasi antara pemain lokal yang lapar prestasi dan pemain naturalisasi berpengalaman membuat timnas Indonesia memiliki kedalaman skuad yang sangat kuat, sesuatu yang menurutnya belum dimiliki Malaysia secara maksimal. Situasi semakin berat setelah Indonesia resmi menunjuk John Herdman, pelatih dengan reputasi internasional. Herdman dikenal luas sebagai arsitek kebangkitan timnas Kanada, yang berhasil lolos ke Piala Dunia dan tampil kompetitif di level global. Rekam jejak tersebut membuat penunjukannya dipandang sebagai pernyataan ambisi besar dari PSSI. Mereka sekarang mendatangkan pelatih hebat seperti John Herdman. Dengan semua yang mereka miliki, saya rasa kedepannya akan semakin sulit untuk mengungguli timnas Indonesia, kata Klamovski tanpa ragu. Ia menilai bahwa Herdman adalah tipe pelatih yang mampu menyatukan kualitas pemain, mental juara, dan visi jangka panjang. Bagi Klamovski, kondisi ini sangat kontras dengan situasi yang tengah dihadapi Malaysia. Ia secara jujur mengakui bahwa timnas Malaysia masih berkutat dengan berbagai persoalan serius baik di dalam maupun di luar lapangan. Salah satu faktor terbesar yang memperburuk keadaan adalah sanksi FIFA yang berdampak luas terhadap stabilitas sepak bola nasional. Kami di Malaysia masih penuh masalah, keadaan memburuk karena sanksi FIFA, ungkapnya. Sanksi tersebut bukan hanya berdampak pada administrasi, tetapi juga mengganggu pembinaan pemain muda, kompetisi domestik, hingga kepercayaan diri tim nasional. Dalam kondisi seperti itu, Klamovski merasa upaya untuk mengejar bahkan melampaui Indonesia menjadi tantangan yang sangat berat. Ia melihat Indonesia melaju dengan stabil, sementara Malaysia masih berjuang memperbaiki fondasi yang rapuh. Pernyataan Klamovski ini menjadi sinyal kuat bahwa peta kekuatan sepak bola Asia Tenggara sedang mengalami pergeseran besar. Jika sebelumnya Indonesia kerap dipandang sebagai tim potensial yang belum konsisten, kini citra tersebut berubah drastis. Indonesia mulai dipandang sebagai kekuatan nyata yang bukan hanya ingin bersaing, tetapi mendominasi. Lebih dari sekadar rivalitas, pengakuan ini juga menunjukkan bahwa langkah-langkah strategis yang diambil Indonesia mulai membuahkan hasil. Bahkan sebelum prestasi besar diraih, rasa tertekan yang diakui Klamovski menjadi bukti bahwa Indonesia kini bukan lagi tim yang dikejar, melainkan tim yang ditakuti. Kini, publik sepak bola Asia Tenggara menanti kelanjutan babak baru ini. Apakah timnas Indonesia benar-benar akan memasuki era keemasan di bawah John Herdman? Atau akankah Malaysia mampu bangkit dari keterpurukan dan membalikan keadaan? Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax, ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Ini alasan Manchester City nekat bajak buruan transfer Liverpool. Manuver mengejutkan Manchester City di bursa transfer Januari 2026 kembali memanaskan persaingan elit Liga Inggris. Kali ini, The Citizens masuk dalam perburuan tanda tangan bek Crystal Palace, Mark Guehi, dan langsung menempatkan Liverpool dalam posisi sulit. Sebelumnya, Kapten Crystal Palace itu hampir berseragam Liverpool pada musim panas lalu lewat kesepakatan senilai 35 juta pounds. Sayangnya, transfer tersebut gagal di menit akhir karena Palace tak menemukan pengganti sepadan. Kini, dengan sisa kontrak Guehi yang kurang dari 6 bulan, situasi kian mendesak. Manchester City muncul sebagai pesaing serius setelah krisis lini belakang menghantam skuad Pep Guardiola. Cedera Josko Gvardiol dan Ruben Dias, ditambah absennya John Stones yang berkepanjangan, memaksa City bergerak cepat di pasar transfer.
Kehadiran City tak hanya mengancam rencana Liverpool yang ingin menunggu Guehi secara gratis, tetapi juga memaksa Arne Slot segera mengambil keputusan. Apalagi klub-klub raksasa Eropa seperti Real Madrid, Barcelona, Bayern Munchen, Atletico Madrid, dan Inter Milan juga dikabarkan mengamati situasi sang bek. Menurut Anda, apakah Liverpool harus segera bergerak atau tetap bersabar? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Rodri minta penggawa Manchester City abaikan klasemen, fokus kejar Arsenal. Gelandang andalan Manchester City, Rodrigo Hernandez, mengirim pesan tegas kepada seluruh penggawa The Citizens agar tidak terjebak melihat posisi di klasemen sementara Liga Premier Inggris 2025,2026. Peraih Ballon d'Or 2024 itu menegaskan bahwa fokus utama tim harus tetap pada kualitas permainan dan konsistensi hingga akhir musim. Menurut Rodri, terlalu memikirkan klasemen justru bisa mengganggu mental bertanding. Saat ini, Manchester City masih berada di peringkat kedua dengan 42 poin dari 20 laga. Tertinggal 6 angka dari Arsenal yang nyaman di puncak klasemen. Meski jarak poin terbilang cukup jauh, Rodri menilai meratapi selisih tersebut bukan solusi. Bagi pemain asal Spanyol itu, kunci untuk mengejar Arsenal adalah menjaga mental juara, memperbaiki performa internal, dan berjuang memenangkan setiap pertandingan yang tersisa. Peluang City untuk memangkas jarak terbuka pada tengah pekan ini saat menjamu Brighton and Hove Albion di Stadion Etihad. 3 poin akan memangkas selisih menjadi 3 angka. Namun, Brighton datang dengan motivasi tinggi demi menembus 7 besar klasemen. Laga ini pun menjadi ujian mental juara Manchester City. Menurut Anda, mampukah City bangkit dan menyalip Arsenal? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Manchester City bikin Chelsea, Manchester United, Liverpool apes, bintang Bournemouth OTW tes medis. Manchester City kembali menunjukkan dominasinya di bursa transfer. Klub asuhan Pep Guardiola itu dikabarkan telah mencapai kesepakatan personal dengan winger andalan Bournemouth Anthony Semenyo. Setelah kesepakatan tercapai, pemain kelahiran London tersebut dijadwalkan segera menjalani pemeriksaan medis di Manchester City dan diperkirakan rampung sebelum Sabtu. City sepakat mengikat Semenyo dengan klausul pelepasan senilai 65 juta rupiah. Pemain sayap Bournemouth itu akan menjalani tes medis usai laga kontra Tottenham pada Rabu 7,1/2026 yang disebut-sebut menjadi pertandingan terakhirnya bersama The Cherries. Pernyataan manajer Bournemouth Andoni Iraola semakin menguatkan sinyal tersebut saat ia menyebut laga melawan Spurs bisa menjadi penampilan terakhir sang pemain. Menariknya, Semenyo memilih Manchester City di tengah ketertarikan sejumlah klub besar Liga Inggris, termasuk Chelsea, Liverpool, Manchester United, dan Tottenham. City menjadi satu-satunya klub yang melakukan kontak resmi dengan Bournemouth serta sanggup memenuhi harga yang diminta. Peluang transfer Semenyo ke Etihad Stadium pun dikabarkan mencapai 80%. Menurut Anda, apakah Semenyo akan langsung bersinar bersama Manchester City? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Prediksi skor Man City versus Brighton, tuan rumah bisa kembali ke persaingan juara. Laga Manchester City versus Brighton akan tersaji di Stadion Etihad pada Kamis, 8 Januari 2026 dini hari WIB pukul 02.30. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi The Citizens untuk kembali ke jalur kemenangan sekaligus menjaga asa dalam persaingan gelar juara Liga Inggris. Setelah hanya meraih hasil imbang 0,0 melawan Sunderland dan 1,1 kontra Chelsea, pasukan Pep Guardiola wajib bangkit. Terlebih jarak 6 poin dari Arsenal di puncak klasemen mulai terasa menekan. City punya modal statistik yang sangat meyakinkan. Mereka mencatat 22 kemenangan beruntun di laga Liga Inggris yang dimainkan pada tengah pekan dan tak terkalahkan dalam 15 pertandingan kandang terakhir saat menghadapi Brighton. Namun, badai cedera menjadi tantangan tersendiri. Ruben Dias dan Josko Gvardiol masuk daftar absen terbaru, meski kembalinya Nico Gonzalez memberi sedikit harapan. Di sisi lain, Brighton datang dengan kepercayaan diri usai menang 2,0 atas Burnley, sekaligus mengakhiri tren 6 laga tanpa kemenangan. Jika mampu mencuri poin penuh di Etihad, mereka berpeluang menyamai poin Chelsea di posisi kelima.
Menurut Anda, mampukah Manchester City mengamankan kemenangan dan kembali ke persaingan juara? Berapa prediksi skor versi Anda? Tulis di kolom komentar. Darren Fletcher, kehormatan luar biasa, memimpin Manchester United. Darren Fletcher akan menjalani debut emosionalnya sebagai pelatih Manchester United saat menghadapi Burnley pada lanjutan Liga Inggris Kamis 8 Januari 2026 pukul 03.15 WIB. Mantan gelandang setan merah itu ditunjuk sebagai pelatih sementara tim utama usai pemecatan Ruben Amorim dan menyebut kesempatan ini sebagai kehormatan luar biasa dalam hidupnya. Fletcher, yang membela MU sebagai pemain pada periode 2002-2015, naik jabatan dari pelatih kepala tim U18. Ia akan didampingi Travis Binion dari tim U21, Alan Wright sebagai asisten, serta Johnny Evans yang baru pensiun dan kini masuk dalam staf kepelatihan. Ini terasa tidak nyata. Sebuah kehormatan luar biasa bisa memimpin Manchester United, ujar Fletcher dalam konferensi pers Selasa 6,1/2026. Meski bangga, Fletcher mengakui situasi ini bukan kondisi ideal. Fokus utamanya adalah laga melawan Burnley. Meski ia berpeluang tetap memimpin MU di Piala FA melawan Brighton. Kabar baik datang dari kembalinya Bruno Fernandes dan Mason Mount ke latihan, yang membuka peluang keduanya tampil. Menurut Anda, mampukah Fletcher membawa Manchester United bangkit di masa transisi ini? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar.